Kembali dengan 1 jam lebih dekat dan Pak Ade sudah turun ke sana, tapi Pak Ade masih boleh ngobrol terus Pak. Pak Sartomo, ketika Anda berada di sana, Anda mengatakan Pak Agum ini sudah senang sepak bola, seperti Anda juga. Mestinya kan sebagai calon militer itu mikirnya perang, mikirnya bagaimana mempertahankan negara, mikirnya sepak bola. Apa yang menarik buat Anda berdua sebetulnya? Sepak bola tetap dong. Walaupun tugas kita yang utama itu adalah tentara. Hobi sepak bola. Hobi sepak bola itu hobi. Dan saya lihat sepak bola itu akan kelihatan watak seseorang. Loyalitasnya gimana, jiwa kesatriannya gimana, di situ kelihatan. Kelihatan? Tidak egois. Merah putihnya kelihatan di situ? Kelihatan di situ, sangat kelihatan. Yang berkesan bagi kami pada waktu Tiger Cup ya. Ya, Tiger Cup. 120.000 penonton. Penuh itu namanya Senayan? Penuh. Dan keluar tidak ada kerusuhan. Tidak seperti sekarang? Tidak seperti sekarang. Tidak ada kerusuhan. Dan di situ terasa, suasana itu terasa. Kesatuan kita terhadap negara kita itu besar sekali. Membela negara itu kelihatan di situ. Kalau soal merah putih saya melihat Pak Agum selalu pakai pin merah putih. Saya juga punya di sini. Ini nggak tahu punya siapa ini. Namun, ini punya Pak Sartomo. Oh, iya. Apa maknanya buat Anda Pak Agum sehingga kok kata Pak Sartomo sering pakai itu? Ya, saya pakai pin merah putih ini sejak saya jadi menteri. Ya, betul. Di kabinetnya Presiden Abdurrahman Wahid. Tujuan saya pakai merah putih di pin ini adalah untuk selalu mengingatkan kepada diri sendiri bahwa suatu ketika kita harus mengangkat kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan pribadi. Itu. Dan ini yang memberikan inspirasi kepada saya ketika saya jadi Menko Polsoskam, ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengancam akan mengeluarkan dekret. Dan saya tahu bahwa kalau dekret keluar ini keadaan akan memburuk. Jadi ketika suatu hari saya mendengar nanti malam jam 12 Presiden akan mengeluarkan dekret, saya berkumpul waktu itu dengan Panglima TNI Pak Laksamana Widodo AS, Kepala Staf Angkatan Darat Pak Endriartono, Lautnya Pak Indroko, Udaranya Pak Hanafi. Kita berlima kumpul. Karena kalau dekret sampai keluar, analisa kita situasi akan buruk, akan terjadi perpecahan. Oleh karenanya sore itu kita sepakat semua bahwa kalau sampai Presiden mengeluarkan dekret, kita akan menolak dekret. Nah, sikap ini adalah sikap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Karena interestnya cuma satu waktu itu dengan sikap seperti ini, menjaga keutuhan bangsa. Gitu. Ya, jadi kalau sekarang urusan sepak bola, kembali urusan merah putih dan sepak bola. Saya dengar juga saking seringnya bermain sepak bola pada saat masih kuliah di AMN, sampai waktu di PSSI juga berdua ikutan. ya. Pak Agum adalah ketua umumnya, Saya Pak Sartomo adalah kompetisi. direktur kompetisi. Ngapain juga Pak Agum pakai Pak Sartomo dan Pak Sartomo mau ikut Pak Agum? Perintah ini. Tanya aja kenapa pakai saya. Gimana coba? Ya gimana ya? Maunya apa sebetulnya? Dulu itu ya saya rasa itu wajar ya, karena kita pernah, kalau istilah Belanda tuh summon spell, bermain bersama. Dan di situ kelihatan kekompakan. Beliau penyerang, saya juga penyerang. Beliau tidak bisa mencetak gol kalau tanpa bantuan saya. Demikian pula saya tidak bisa mencetak gol tanpa bantuan. Jadi dengan satu kode saja dia sudah tahu harus bagaimana gitu. Jadi kekompakan inilah yang kemudian mengundang saya ketika saya jadi ketua PSSI, menawarkan kepada beliau mau nggak membantu saya. Apa alasan Anda menerima itu Pak? Gini, Kenapa mau mengikuti perintah dari teman satu lifting ini? saya tidak begitu saja terima ya ini seleting saya gitu, enggak. Saya lihat dulu pribadi seseorang. Pak Agum ini pemain bola, juga pengurus bola. Saking cinta nanggang sepak bola, pada waktu beliau komandan satuan, Kasdam, Pangdam, entah sekarang ya, mobilnya itu selalu ada bola itu mobilnya itu. Selalu Serius? Ya. Dimainin? Bukan, itu diedarkan. Bagi-bagi gitu. Bagi-bagi kepada masyarakat gitu. Nanti minta abis ini ya? Minta ya? Jatah Entah ya? sekarang saya tidak tahu. Ya. Entah sekarang saya tidak tahu. Ya. Tapi dari situ kan kelihatan. Orang ini suka bola. Orang ini ingin memajukan masyarakat Indonesia untuk bola.
berarti kalau saya itu memang dia jadi ketua untuk memajukan PSSI. Oleh karena itu saya mau. Bukan cari kekuasaan atau cari uang di PSSI. Betul. Ya, ya, Saya tidak digaji di situ. Serius? Serius, wallah. Saya dengar Pak Agum juga sering pakai uangnya sendiri, betul untuk Betul. PSSI. kadang-kadang. Merendah beliau ini. Saya dengar bahkan sampai 1 miliar katanya untuk PSSI. Aduh, kadang-kadang lah. Kadang-kadang suka ngerepotin Ibu Agum itu. Bu Agum, bulan depan kita makan dikurangi aja sedikit ya uangnya PSSI gitu ya. Kenapa harus sampai uang sendiri dipakai untuk PSSI? Bukankah PSSI sudah punya uang cukup? Banyak cukup. bahkan. Uang nggak cukup. Kita sangat tergantung dari sponsorship. Nah, yang harus kita ciptakan adalah supaya sepak bola yang dikelola oleh PSSI ini mempunyai nilai jual. Kalau nilai jualnya tinggi, sponsor itu otomatis akan datang. Saya masih ingat ketika saya pertama jadi ketua umum PSSI menggantikan Pak Azwar Anas, itu periodenya Pak Azwar itu masih 1 tahun. Tapi karena beliau nggak tahan, ya itu tadi di uppercut, di hook, di segala macam oleh media kan. Yang akhirnya minta tolong saya untuk melanjutkan selama setahun ini. Nah, ketika saya jadi ketua umum PSSI, pejabat, rapat pertama saya perintahkan karena kompetisi tidak jalan waktu itu, terhenti. Padahal pembinaan itu adanya di kompetisi. Tanpa kompetisi tidak ada pembinaan. Seorang pemain yang Anda berikan pada Pak Sartomo. Betul, seorang pemain itu akan lahir dari kompetisi, akan menjadi besar karena kompetisi. Maka saya perintahkanlah kepada Pak Iswadi Idris almarhum waktu itu, ya supaya coba direncanakan untuk digelar kembali itu kompetisi. Tanpa kompetisi tidak ada pembinaan. Nah, waktu itu semua menjabarkan keinginan saya, lantas ada yang tanya. Kalau nggak salah Pak Iswadi yang tanya tuh, Pak Ketua mohon maaf Pak, ini biaya dari mana? Biaya, saya bilang, ambil kertas surat, coba ambil pulpen, saya bilang, tulis surat, saya bilang. Kepada siapa Pak Ketua? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya bilang gitu. Jadi di sini saya rasa kalau kita banyak bergaul, ya banyak kawan, ya, dan menciptakan supaya sepak bola ini bernilai jual, ya saya rasa tidak ada masalah. Pak Sartomo, ketika Anda masih menjadi taruna bersama dengan Pak Agum, apa yang Anda ingat dari soal Agum Gumelar? Ketika beliau masih bareng-bareng, mungkin ada kenakalan, mungkin ada hal yang sampai sekarang Anda ingat yang tidak mungkin lepas dari seorang Agum Gumelar. Gak pernah dia nakal di hadapan saya ya. Gak pernah nakal di hadapan Anda. Anda mau baik-baik aja di sini. Enggak. Padahal tadi Pak Ade bilang nakal itu namanya. Kalau udah masuk taruna, orang nakal jadi nggak nakal. Oh gitu. Orang nggak nakal jadi nakal. Pak Ade untung ya nggak jadi taruna ya. Ngomong-ngomong, saya dengar juga Pak Agum berkenalan dengan seorang cewek cantik bernama Linda di lapangan sepak bola. Itu betul. Bagaimana Itu betul. Jadi waktu itu kan tim kita nih kesebelasan AMN itu kuat sekali. Sehingga gubernurnya waktu itu Pak Ahmad Tahir, Maijen Ahmad Tahir. Mantan juga Menteri Parpostel ya? Menteri Parpostel kemudian ya. Beliau juga hobi sekali sepak bola. Jadi kalau kita AMN main, entah di Magelang, entah di mana, di Jogja ya, gubernur mesti nonton. Nah, ketika gubernur nonton, dia bawa anaknya yang masih secerimit itu loh. Wah, gede. SMA kelas 1, kelas 2 apa? Masih 16 tahun umurnya. Jadi dibawalah si anak cerimit ini, cewek ini. Nah, disitulah saya lihat dulu. Boleh juga nih. Tapi saya nggak tahu siapa yang naksir duluan, saya nggak tahu. Mari kita konfirmasi. Bu Linda, silakan ke depan. Oke. Terima kasih Bu sudah hadir di sini. Saya mau konfirmasi. Sini. Linda tengah deh. Di tengah kesibukan beliau sebagai menteri, tentu akan menyenangkan untuk bisa berada di sini. Jadi pada saat Pak Agum melihat ada cewek nih di situ, Bu Linda sudah mulai perhatian nggak pada seorang? Enggak, yang dilihat. Jadi perhatian pada Pak Sartomo. Oh, ini. Alhamdulillah.
Ngaku. Enggak. Apakah kita harus tutup atau enggak ini? Enggak. Guru aja. Bercanda di sini ya. Bercanda. Jadi gimana perhatiannya? Sampai kapan kemudian muncul, boleh juga nih seorang pemuda ini namanya. Waduh, saya tuh memang sekeluarga senang sepak bola ya. Dan memang selalu dari muda kita selalu dibawa ayah nonton bola. Dan pasti kalau sepak bola itu yang dilihat penyerang ya. Nah, Nomor 1 ya. bikin gol nggak Nah, nih? kalau itulah jawabannya. Akan banyak kejutan dan hal menyenangkan akan muncul di 1 jam lebih dekat. Sesaat lagi.